Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Brawijaya, NIM 23111063 akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Manajemen Konflik dalam Pelayanan Administrasi di Kantor Desa. Bab 1, Manajemen Konflik menurut para ahli dan menurut penulis. Pengertian manajemen konflik menurut para ahli Robbins 2008, manajemen konflik adalah proses pengendalian konflik agar memberikan dampak positif bagi organisasi dan meminimalkan dampak negatif. Menurut Wirawan 2010, manajemen konflik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengelola konflik agar menghasilkan solusi yang menguntungkan semua pihak. Menurut Thomas dan Kilman 1974, manajemen konflik adalah upaya individu atau kelompok dalam menghadapi dan menyelesaikan perbedaan kepentingan melalui berbagai strategi penyelesaian konflik. Menurut Handoko 2014, manajemen konflik merupakan proses identifikasi dan penanganan konflik secara rasional untuk mencapai tujuan organisasi. B. Pengertian manajemen konflik menurut penulis. Menurut saya, manajemen konflik adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mengendalikan, dan menyelesaikan konflik yang terjadi dalam organisasi atau pemerintahan sehingga hubungan kerja tetap harmonis dan tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Tujuan manajemen konflik: 1. Mengurangi dampak negatif konflik. 2. Meningkatkan kerjasama agar anggota organisasi. 3. Menjaga stabilitas organisasi, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bab 2. Temuan masalah konflik dalam manajemen suatu pemerintahan atau organisasi. Konflik dalam pelayanan administrasi di kantor desa. Kantor desa merupakan instansi pemerintahan yang memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan sering terjadi konflik antara masyarakat dan aparatur desa terkait pelayanan administrasi seperti pembuatan surat keterangan, surat domisili, dan dokumen lainnya. Temuan konflik: masyarakat mengeluhkan lambatnya pelayanan, kurangnya komunikasi antara petugas dan masyarakat, ketidakjelasan prosedur pelayanan, perbedaan persepsi mengenai waktu penyelesaian dokumen, terjadi kesalahpahaman antara petugas dan masyarakat. Dampak konfliknya: menurunnya kepercayaan masyarakat, terhambatnya pelayanan publik, menurunnya kepuasan masyarakat, terciptanya suasana kerja yang kurang nyaman. Faktor konflik: faktor komunikasi, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan, beban kerja yang tinggi pada aparatur desa. Bab 3. Langkah-langkah penyelesaian konflik. 1. Pengkajian, analisa situasi. Konflik terjadi karena masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat, sedangkan aparatur desa memiliki keterbatasan sumber daya dan prosedur yang harus dipatuhi. Analisa dan menekankan isu yang berkembang. Isu yang berkembang adalah adanya anggapan bahwa pelayanan desa lambat dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menyusun tujuan. Tujuan penyelesaian konflik adalah meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat, menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dan aparatur desa. B. Identifikasi pihak yang terlibat. Aparatur desa, kepala desa, masyarakat sebagai pengguna layanan. Inversi langkah penyelesaian konflik: melakukan mediasi antara masyarakat dan petugas, memberikan sosialisasi prosedur pelayanan, meningkatkan kompetensi aparatur desa, menyediakan kotak dan saran pengaduan, melakukan evaluasi pelayanan serta berkala, menerapkan standar pelayanan yang jelas dan transparan. Bab 4. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan: manajemen konflik merupakan upaya yang dilakukan untuk mengelola dan menyelesaikan konflik agar tidak menghambat pencapaian untuk organisasi. Konflik dalam pelayanan administrasi desa umumnya disebabkan oleh kurangnya komunikasi, ketidakjelasan prosedur,
dan keterbatasan sumber daya manusia. Melalui pengajian, identifikasi, dan intervensi yang tepat, konflik dapat diselesaikan sehingga kualitas pelayanan publik meningkat. Saran, aparatur desa perlu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan desa perlu melakukan sosialisasi prosedur pelayanan secara rutin. Masyarakat diharapkan memahami dan mengikuti prosedur yang berlaku. Perlu dilakukan evaluasi pelayanan secara berkala untuk mencegah konflik yang berulang. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada makalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're